di dalam hati kita. Injil yang menjadi jawaban atas yang pertama apa? Kelicikan hati kita, ya, kehadiran Tuhan di tengah kelicikan hati kita. Minggu lalu Ibu Gembala membawakan buat kita semua tentang kehadiran Tuhan di tengah kesunyian hidup kita. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Kita akan bahas tentang kehadiran Tuhan di tengah ketidakberdayaan kita. Sebentar ya, saya kecilin dulu. Cek, oke. Hari ini kita akan belajar tentang kehadiran Tuhan di tengah ketidakberdayaan kita. Bicara tentang kondisi tidak berdaya, kita bisa bayangkan kondisi yang seperti apa, dan seringkali lingkungan di tengah ketidakberdayaan kita, mereka juga tidak berdaya menolong kita. Akhirnya gak jarang kita merasa seperti seorang diri. Inilah gambaran dari ketidakberdayaan, saudara. Ya, keberdayaan adalah, ketidakberdayaan adalah satu kondisi di mana itu semua terjadi di luar kendali kita dan di luar kemampuan kita. Saya kasih gambar, ada sebuah rumah yang kebakaran. Ya, kita bisa bayangkan pemilik rumah itu pasti begitu tidak berdaya karena api begitu cepat menjalar. Hari-hari ini ada kebakaran di Hong Kong yang begitu cepat menjalar, sulit sekali dikendalikan, di luar kendali manusia dan di luar kemampuan manusia. Dan mungkin ini juga bisa menyergap kehidupan kita. Kita sudah lakukan, kita sudah persiapkan banyak hal, tapi ternyata kondisi yang terjadi di luar skenario kita dan akhirnya kita, wah, aku tidak berdaya. Atau kondisi tidak berdaya juga menggambarkan tentang apa yang kita hadapi itu lebih besar dari yang kita miliki. Di situ saya kasih gambar babi, ya, sekali-sekalilah kita tampilkan gambar si babi ini, ya, bukan hanya sekedar untuk dipanggang atau dibuat nasi goreng dan sebagainya. Tapi di sini kita bisa melihat apa yang kita miliki, apa yang ada pada kita itu ternyata jauh lebih kecil dibanding apa yang kita hadapi. Seperti babi kecil itu berhadapan dengan babi yang begitu besar, di situ dia pun berkata, wah, aku kayaknya tidak berdaya deh. Ya. Atau kondisi tidak berdaya juga berbicara tentang lingkungan yang tidak lagi dapat kita andalkan. Atau sesuatu yang dulu kita andalkan, sekarang nilainya sudah jauh menurun dan tidak bisa lagi kita andalkan. Disitulah kondisi di mana kita merasa tidak berdaya. Siapa yang tidak pernah merasa tidak berdaya seperti ini? Setiap kita pernah ya merasa ada di kondisi tidak berdaya atau bahkan mungkin kita sedang di dalam kondisi tidak berdaya. Dan kalau kita renungkan, di dalam ketidakberdayaan, maka berhala kendali kita atas hidup kita, berhala kontrol kita atas hidup kita itu meronta-ronta, saudara. Wah, sepertinya di dalam hati kita berpikir, apa yang harus aku lakukan ya? Aduh, siapa yang bisa tolong aku ya? Wah, panik, saudara. Di tengah ketidakberdayaan seringkali kita disergap oleh rasa panik, dan sebetulnya rasa panik itu menolong kita untuk melihat bahwa di dalam diri kita ada satu dorongan untuk memegang kendali segala situasi yang ada di dalam hidup kita, memegang kendali, memegang kontrol semaksimal mungkin supaya semuanya bisa berjalan dengan aman. Dan ketika apa yang kita bisa kendalikan itu ternyata berjalan jauh dari yang kita bayangkan, maka berhala kontrol kita meronta-ronta, melonjak-lonjak di dalam hati kita. Panik, cepat marah, emosian, merasa sendiri, frustasi. Kayaknya orang-orang di sekitar kita itu pertolongan dan perbuatan mereka tuh semuanya kayaknya salah kabeh, salah dan salah. Ya. Bukan cuman orang yang dalam ketidakberdayaan yang frustasi, tapi orang-orang di sekitarnya juga frustasi. Pernah berdampingan dengan orang yang tidak berdaya dan frustasi? Ya, bukan cuman dia yang lelah, kita juga lelah. Di sini saya tulis bahwa berhala kontrol adalah keinginan yang begitu besar dalam diri kita untuk kita memastikan kehidupan kita berjalan dengan aman dan semuanya ada dalam kendali kita. Inilah berhala kontrol. Belum lama saya ajak anak saya berenang. Biasa dia berenang pakai rompi pelampung. Tapi kali itu mumpung gak ada mamihnya, ya, saya beranikan diri. Udahlah, gak usah pakai pelampung. Giva udah bisa kok. Giva bisa ya? Bisa. Papi dulu deh yang turun.
Dia gak mau turun awalnya Bapak Ibu. Kenapa gak mau turun? Geva takut. Geva belum pernah gak pakai pelampung. Lalu saya mendekat, jadi saya agak jarak, saya dekat sama dia, saya udah di dalam, saya mendekat ke pinggir, saya kayak, ayo di sini ada papi. Dan akhirnya dia berani turun, tapi dia pegang terus badan saya karena dia takut. Di situ saya belajar, di dalam diri anak ini berhala kontrolnya sedang meronta-ronta karena dia memasuki satu kondisi tanpa perlengkapan yang biasanya dia gunakan. Biasanya dia pakai pelampung, dia loncat aja, tapi sekarang gak pakai pelampung, itu satu kondisi yang baru buat dia. Dia bergantung kepada saya dan ketika saya menjauh, saya coba lepasin dia, wah dia takut setengah mati saudara. Di situ saya mulai melihat, oh ya anak sekecil itu pun di dalam dirinya ada apa? Berhala kontrol. Survival mode katanya gitu ya zaman sekarang ya. Survival mode-nya itu langsung menyala gitu. Nah saudara, di sini seringkali ketiadaan hal yang sebelumnya kita andalkan itu menjadi kondisi yang sangat mencekam bagi kita. Betul ya? Seperti contoh tadi Geva pakai pelampung biasanya, selama ada pelampung dia merasa semuanya enjoy, fun, tidak mencekam. Tapi begitu pelampung itu dilepas dan dia harus turun ke dalam air, dia enggak ketiadaan sesuatu yang sebelumnya dia andalkan dan itu mencekam buat dia. Kalau bisa dia pengen tekan panic button secepatnya gitu ya. Dan inilah yang sering kali terjadi dalam hidup kita. Ketika apa yang sebelumnya kita andalkan nilainya berkurang, ketika yang sebelumnya kita andalkan tidak seperti yang lalu, atau kondisi jauh lebih besar, maka di situ kondisi sangat mencekam. Kita akan lihat satu contoh kisah di dalam Alkitab. Dari dua minggu lalu kita belajar tentang Daud dan kita akan kembali belajar tentang Daud. Di dalam 1 Samuel 17 ayat yang ketiga sampai ayat yang ketujuh, demikian firman Tuhan. Orang Filistin berdiri di bukit sebelah sana dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana. Sebelah sini dan sebelah sana. Dan lembah ada di antara mereka. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin. Namanya Goliat dari Gat. Tingginya 6 hasta sejengkal. Ketopong tembaga ada di kepalanya dan ia memakai baju zirah yang bersisik. Berat baju zirah ini 5.000 sikal tembaga. Dia memakai penutup kaki dari tembaga dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun. Dan mata tombaknya itu 600 sikal besi beratnya. Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Saya percaya kita hafal kisah ini. Ini adalah pertempuran antara Filistin dengan Israel. Filistin diwakili oleh Goliat dan tentara Israel begitu ketakutan. Ayat yang ke-11 berkata, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari, demikianlah ia tampil ke depan 40 hari lamanya. Jadi ternyata ketika itu orang Israel berhadapan dengan orang Filistin. Dan ketika orang Filistin mengeluarkan kojonya, mengeluarkan andalannya yang bernama Goliat, maka orang-orang Israel, tentara Israel yang sudah dipersiapkan sedemikian rupa, mereka disergap oleh kecemasan hati dan mereka sangat ketakutan. Itu terjadi bukan 1 hari, itu terjadi selama 40 hari. Mereka dicengkram oleh ketakutan karena mereka melihat apa yang ada padaku tidak sebanding dengan apa yang ada di hadapanku. Yang ada padaku begitu kecil sedangkan yang aku harus hadapi Goliat yang begitu besar. Di sini saya ibaratkan Israel yang adalah maung berubah menjadi meong. Si maung itu berubah jadi meong ya. Si macan ya, si harimau itu berubah jadi kucing. Bangsa Israel adalah bangsa yang memiliki tentara yang terlatih. Dan mereka punya track record yang mentereng dalam peperangan. Saudara ingat bagaimana ketika Israel mau masuk Kanaan. Mereka tidak santai-santai. Mereka berperang. Tuhan beri kemenangan, kemenangan, kemenangan.
Tapi begitu berhadapan dengan Goliat, tadi kita baca di slide sebelumnya, maka mereka cemas dan mereka sangat ketakutan. Tadinya harimau yang bertaring menjadi harimau yang ompong. Tadinya begitu gagah perkasa berubah jadi versi saset. Ya. Israel tidak berdaya menghadapi Filistin yang diwakili oleh Goliat. Israel tidak berdaya untuk mengendalikan situasi, bahkan mereka sepertinya dipaksa untuk menyerah dan kalah. Bisa bayangkan? Di dalam hati Saul, di dalam hati orang Israel bergejolak berhala kontrol yang luar biasa. Bagaimana ini caranya untuk mendatangkan keamanan dan kenyamanan bagiku? Kalau maju pasti mati, tapi kalau nggak maju dia nggak mungkin lari. Apa yang terjadi? Saul memikirkan solusinya. Di dalam 1 Samuel 17 ayat 24-25. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Berkatalah orang-orang Israel itu, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemooh orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya. Dan kaum keluarganya akan dibebaskannya dari pajak di Israel. Wow, saudara. Ternyata di tengah kondisi yang mencekam, tidak ada kekuatan untuk melawan. Berhala kontrol melompat-lompat dalam hati Saul. Sebagai raja, Saul membuat sebuah peraturan. Barang siapa yang berhasil mengalahkan Goliat. Ini solusi dari Saul untuk membangkitkan keberanian tentaranya. Siapa yang mengalahkan dia, dikasih kekayaan. Ayo, siapa yang berani maju dan kalahkan Goliat, akan dikasih kekayaan. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya. Ayo, jadi mantu raja. Dan kaum keluarganya akan dibebaskan dari pajak di Israel. Wah, ini penawaran yang remeh atau penawaran yang sangat menggiurkan. Sangat menggiurkan ya. Jangankan dikasih anak perempuan raja, dikasih kekayaan, dikasih bebas pajak juga udah senang. Jangankan dikasih 2, dikasih 1 juga udah senang. Dibebaskan pajaknya juga udah senang. Ya. Tapi ada gak yang berani maju? Gak ada. Gak ada satupun dari antara tentara Israel yang sudah dilatih, yang sudah diperlengkapi, yang berani maju. Solusi dari Saul tidak membangkitkan keberanian mereka untuk menghadapi Goliat. Tapi di sisi lain, tanpa sepengetahuan orang Israel, Allah menyediakan solusi yang terbaik. 1 Samuel 16 ayat 11-13 demikian firman Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu. Tetapi dia sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia. Sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnyalah menjemput Daud. Daud kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Ayat yang ke-20 kita lihat. Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya lah kambing dombanya pada seorang penjaga. Lalu ia mengangkat muatan dan pergi seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Datanglah ke medan perang, tengoklah kakak-kakakmu, itu perintahnya. Ketika Daud sampai ke medan ke perkemahan, ketika tentara keluar untuk mengatur barisannya dan mengangkat sorak perang. Artinya apa? Ternyata tanpa sepengetahuan Israel, Tuhan sudah mempersiapkan sosok yang bernama Daud yang kita tahu hari ini. Daudlah yang kelak akan maju berperang
melawan Goliat dan mendatangkan kemenangan bagi Israel. Tanpa sepengetahuan Israel, Tuhan menyediakan solusi dan solusinya berupa seorang yang bernama Daud. Di sini kita bisa melihat solusi yang Saul berikan tidak dapat membangkitkan keberanian tentara Israel untuk berhadapan dengan Goliat. Tetapi di balik pengetahuan manusia, di balik pengetahuan raja, di balik pengetahuan Israel, Allah menyediakan solusi bagi Israel. Kita lanjut. 1 Samuel 17 ayat 49 sampai 50. Setelah Allah menyiapkan solusi yang bernama Daud, apa yang terjadi? Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu. Sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Allah menyediakan solusi yang namanya Daud, seorang yang bernama Daud. Dan Daud inilah yang menjalani proses untuk memperoleh kemenangan. Daud inilah yang maju. Daud inilah yang mempertaruhkan nyawanya untuk berperang melawan Goliat. Daud mempertaruhkan nyawanya untuk melawan Goliat. Dan di dalam 1 Samuel 17 ayat 52 firman Tuhan berkata, maka bangkitlah orang-orang Israel dan Yehuda. Mereka bersorak-sorak lalu mengejar orang-orang Filistin sampai dekat Gat dan sampai pintu gerbang Ekron. Di sini kita bisa melihat, bangkitlah orang-orang Israel dan Yehuda. Mereka bersorak-sorak. Kenapa mereka bersorak-sorak? Karena Daud mengalahkan Goliat. Daud yang berperang, Daud yang menang, tapi bukan cuma Daud yang bersorak-sorak. Yang bersorak-sorak bukan cuma Daud, tetapi Israel juga bersorak-sorak. Di sini saya katakan bahwa kemenangan Daud itu adalah kemenangan bagi Israel. Gak semua orang Israel berperang, hanya Daud yang maju. Tapi ketika Daud maju dan menang, kemenangannya, sukacitanya dirasakan oleh orang Israel. Sama seperti contoh kalau misalnya Indonesia menang Olimpiade. Lalu kita pergi ke China yang biasanya mereka menang Olimpiade. Kita akan dengan bangga kibar-kibar bendera merah putih. Betul ya? Begitu naik taksi gak ditanya langsung, kita ngomong kita dari Indonesia. Anda tahu Indonesia, kenapa kita begitu bangga? Karena kita menjuarai Olimpiade. Pertanyaannya, Anda latihan gak? Anda bertanding gak? Tapi kemenangan sang atlet membawa nama Indonesia itu pun menjadi kemenangan bagi kita. Itu yang dialami oleh Daud, itu yang dialami oleh orang Israel. Ada masalah, bangsa Israel kehilangan kontrol, bangsa Israel tidak berdaya, tanpa sepengetahuan mereka Allah menyiapkan solusi. Allah tidak hanya menyiapkan solusi, tapi sang solusi itu menghadapi, menjalani proses yang diakhiri dengan kemenangan. Dan kemenangan itu berlaku bagi seluruh bangsa Israel. Kita baru masuk khotbah kita hari ini. Tadi baru pengantar ya. Tenang ya. Apa yang kita bisa pelajari saudara? Yang pertama ini. Di dalam kisah yang tadi kita bahas, kita bukanlah Daud. Kita bukan Daud. Seringkali kita dengar khotbah. Jadilah seperti Daud yang berani. Jadilah seperti Daud yang disertai oleh Tuhan. Jadilah seperti Daud yang menjadi solusi di tengah permasalahan. Saya mau katakan kita dalam kisah ini, kita bukan Daud. Nanti kita akan lihat, Daud itu siapa? Kita adalah orang-orang Israel yang tidak berdaya. Kita adalah orang-orang Israel yang mungkin hari ini sedang kehilangan kendali atas hidup kita. Kita adalah orang-orang Israel yang hari ini sedang dikuasai oleh kepanikan. Karena kita tahu apa yang ada padaku begitu kecil, sedangkan yang aku harus hadapi itu begitu besar.
Kita adalah orang-orang Israel yang mungkin sudah mempersiapkan segala sesuatu dan di dalam skenario kita itu pasti aman. Tapi ternyata ambiar. Kita adalah orang-orang Israel di dalam kisah ini. Di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-16 Paulus pernah berkata, sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Namun manusia batiniah kami diperbaharui dari hari ke hari. Lihat yang saya kasih warna orange. Paulus katakan, manusia lahiriah kami semakin merosot. Sadarilah, hari-hari ini kekuatan kita tidak seperti yang lalu. Hari-hari ini apa yang ada dalam genggaman kita, nilainya semuanya menurun. Coba renungkan. Banyak kita dapati apa yang kita andalkan di masa yang lalu. Sekarang sudah tidak dapat lagi kita andalkan seperti dulu. Coba kita renungkan. Dulu apa yang kita andalkan? Keuangan kita. Apa yang kita andalkan? Kesehatan kita. Aku sehat, aku kuat. Pasti aku bisa lakukan ini dan itu. Ketenaran kita. Aku punya banyak kenalan yang bisa bantu aku. Pengalaman kita. Keahlian kita yang mungkin kita andalkan. Pengetahuan kita. Orang-orang baik di sekitar kita. Mungkin itu yang kita andalkan di masa lalu. Renungkan. Apakah itu semua nilainya tetap sama hari ini? Apakah itu semua masih bisa kita andalkan dan menolong kita seperti di masa yang lalu? Seringkali ini yang membuat kita mencekam, merasa tercekam. Karena kita rasa apa yang ada pada kita yang dulu kita andalkan sekarang nilainya sudah menurun. Dan kita tidaklah tepat lagi mengandalkan itu semua. Apa yang dulu kita banggakan? Apa yang dulu kita andalkan? Apa yang dulu membuat kita rasa aman dan nyaman? Masihkah nilainya sama dan bisa kita andalkan hari ini? Jangan-jangan ketakutan kita hari ini, kekhawatiran kita hari ini, itu timbul karena ketiadaan sesuatu yang dulu kita andalkan di mana kita bisa memperoleh rasa aman dan nyaman. Paulus di dalam Roma 7 ayat yang ke-24. Firman Tuhan berkata, aku ini manusia celaka. Siapakah yang dapat melepaskan aku dari tubuh maut ini? Paulus menyadari bahwa ternyata bukan cuma secara jasmani saja itu semua mengalami penurunan. Bukan hanya sekedar masalah jasmani saja, kita mengalami kegelisahan karena nilainya tidak lagi sama hari-hari ini. Tapi Paulus menyadari ada satu ketidakberdayaan yang lebih hebat daripada rasa aman dan rasa nyaman jasmani yang dia inginkan. Kondisi itu, ketidakberdayaan itu adalah ketidakberdayaan Paulus untuk terlepas dari tubuh maut, keberdosaan, total diversity, kerusakan total hati manusia. Ketidakberdayaan Paulus untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Inilah yang menjadi gambaran sesungguhnya dari kisah pertempuran Israel dan Filistin. Kita adalah orang-orang Israel. Dan Goliat adalah dorongan yang begitu kuat untuk kita melakukan dosa, dan dosa. Pernah nggak saudara menyadari? Selain ketidakberdayaan kita untuk menjalani hidup hari-hari dengan seiring berjalan dengan tidak adanya yang kita andalkan di masa lalu. Pernah nggak kita menyadari ketidakberdayaan kita untuk keluar dari dorongan dosa yang begitu kuat?
Kemarin di dalam komsel kita sama-sama belajar, kita sama-sama bahas. Saya bersyukur. Walaupun pembahasan berhala ini berjalan 2 minggu, tapi dampaknya cukup signifikan buat hidup kita. Kok semakin kesini aku semakin sadar ya, aku nih gak berdaya lawan dosa. Kok semakin kesini aku semakin sadar ya, aduh rapuh banget aku Ternyata aku mengejar kenyamanan, ternyata aku mengejar penerimaan dan sampai sekarang masih saja itu mengganggu. Saya berdoa kita semua semakin menyadari, semakin tenggelam Tuhan seperti Paulus. Aku tidak berdaya keluar dari tubuh maut, dari cengkram dosa, dari hati yang punya daya tarik melakukan dosa, dorongan dosa yang begitu kuat dalam hidupku. Itu yang pertama. Kita belajar kita bukanlah Daud tapi kitalah orang Israel yang penuh dengan ketidakberdayaan. Tapi seperti yang Allah lakukan bagi umat Israel. Tanpa sepengetahuan Israel, Allah menyediakan solusi. Tanpa sepengetahuan Israel, ada seorang pribadi yang dihadirkan. Di dalam ketidakberdayaan kita keluar dari dorongan dan cengkram dosa, ketahuilah Allah hadir. Allah memegang kendali dan Allah turut bekerja di tengah ketidakberdayaan kita. Amin. Mungkin kita melihat tangan kita begitu kecil seperti di dalam slide ini. Tangan kita begitu kecil, tangan kita tidak cukup besar untuk mencengkram apa yang kita pikir itu bisa mendatangkan keamanan bagi kita. Tangan kita begitu kecil untuk melakukan daya dan upaya keluar dari dorongan dosa. Tangan kita terlalu kecil untuk menjaga stabilitas keamanan di tengah rumah tangga kita. Tapi lihat di gambar ini, ada tangan yang jauh lebih besar. Yang dengan penuh kerelaan menopang tangan yang kecil itu. Saudara, sama seperti Saul yang berusaha memikirkan solusi untuk membangkitkan keberanian tentaranya. Kita pun lebih sering berpikir dan berkutat mencari solusi di tengah ketidakberdayaan kita. Kita lupa ada Allah yang begitu berdaulat dan memperdulikan kehidupan kita. Di tengah ketidakberdayaan kita menghadapi masalah-masalah kehidupan yang terjadi. Seringkali kita lebih berfokus untuk memikirkan apa yang harus aku lakukan. Memikirkan solusi-solusi yang bisa aku lakukan. Seperti Saul. Kita lupa bahwa ada Allah yang begitu berdaulat dan peduli terhadap kehidupan kita. Berdaulat bicara tentang Allah memiliki kehendak yang indah buat kita. Peduli berbicara tentang Allah rela, siap, mau berjalan bersama dengan kita mengarungi kehidupan di tengah ketidakberdayaan kita. Untuk permasalahan dosa yang tadi Paulus katakan, siapakah yang dapat melepaskan aku dari tubuh maut ini? Aku ini manusia celaka. Di dalam Roma 7 ayat yang ke-25 kita baca sama-sama 1, 2, 3. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Puji Tuhan. Paulus menyadari aku ini tidak bisa, aku ini tak berdaya untuk keluar dari tubuh maut ini. Di ayat yang ke-25 Paulus menyadari syukurlah kepada Allah. Karena aku menemukan jawabannya, aku menemukan jalan keluar di tengah ketidakberdayaanku terhadap dosa. Itu ada di dalam Yesus Kristus. Kalau kita bukanlah Daud, tapi kita adalah orang Israel, Yesus adalah Daud yang sempurna. Yesus di dalam kisah ini, Yesus adalah Daud yang sempurna. Jika Daud menghadapi Goliat dengan apa yang ada pada dirinya, ketepel, batu. Yesus menghadapi penyalipan dengan mengosongkan dirinya dan terlihat begitu lemah dan hina bagi dunia. Daud maju ke medan perang dengan sebuah keberanian. Dia membawa umban dan batu di tangannya.
Tapi yang Yesus lakukan, dia tidak membawa pedang, dia tidak membawa umban, dia tidak membawa batu. Yang Yesus lakukan, dia mengosongkan dirinya. Dia terlihat begitu lemah bagi dunia. Jika Daud menghadapi Goliat, dia tidak berdarah-darah. Tapi untuk membebaskan kita dari ketidakberdayaan tubuh dosa, tubuh maut, hati yang tercengkram oleh berhala dosa. Yesus harus berdarah-darah untuk menggantikan kita menjalani murka Allah. Yesus bukan hanya mempertaruhkan, tapi Yesus memberikan nyawanya. Dia mati untuk menjadi tebusan bagi kita. Wow. Ternyata kita bisa melihat. Mungkin kita berpikir, wah Israel enak ya, Tuhan tolong kasih mujizat. Tapi saya mau katakan, mujizat yang terjadi di tengah pertempuran antara Daud dan Goliat tidak sedahsyat mujizat yang ada di atas Golgota, di kayu salib. Karena di kayu salib dia memberikan nyawanya. Dia rela mati, dia mengosongkan diri untuk menjadi tebusan bagi kita. Jika Daud dia berakhir di dalam hidupnya, Daud berakhir dengan kematian. Tapi Yesus tidak berakhir dengan kematian. Yesus bangkit dan tidak pernah mati lagi. Amin. Inilah Daud yang sempurna. Yesus adalah solusi yang Allah berikan bagi kita di tengah ketidakberdayaan kita keluar dari cengkeram dosa. Yesus menjalani proses untuk menolong kita keluar dari ketidakberdayaan kita dari cengkeram dosa. Dan proses yang Yesus jalani itu begitu mengerikan. Proses yang Yesus jalani itu begitu hina. Tapi dia rela jalani itu semua karena dia mengasihi kita. Ketidakberdayaan kita akan permasalahan dosa sudah diselesaikan. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari? Mungkin ini yang ada di dalam hati kita. Mungkin ini yang ada di pikiran kita. Woi, Pak Pendeta, ngomonginnya dosa mulu. Pergumulanku bukan cuma dosa nih. Bagaimana dengan pergumulanku? Masalah kesehatanku? Bagaimana dengan ketidakberdayaanku dari sisi ekonomi, dari sisi kesehatan? Dari apapun yang mungkin hari ini kita rasa kita tidak berdaya menghadapinya. Saya tidak bisa memberi jaminan apa yang akan Yesus lakukan untuk menolong kita keluar dari permasalahan kita secara jasmani. Tapi saya mau pastikan ini, untuk menyerahkan kendali atas kehidupan kita kepada Dia, Sang Pemilik kehidupan kita. Kita penuh keterbatasan, kita penuh dengan ketidakberdayaan. Apa yang kita miliki begitu kecil dibanding apa yang harus kita hadapi. Tapi hari ini kita belajar, sekalipun itu terjadi dalam hidup kita, jangan sampai sukacita kita hilang. Jangan sampai damai sejahtera kita hilang. Jangan sampai relasi kita dengan pasangan itu menjadi rusak. Kita pandang kembali apa yang Yesus lakukan. Dia mau memegang kendali atas seluruh kehidupan kita. Dan di dalam kemenangan atas berhala kontrol, kita punya rasa aman. Di dalam kemenangan atas berhala kontrol itu, kita punya rasa aman. Rasa aman itu bukan karena ada yang bisa kita andalkan di dunia ini. Tapi rasa aman itu muncul dari kesadaran betapa Allah mengasihiku dan aku dengan segenap kerelaanku mau mempercayakan diriku kepada Allah yang penuh kasih dan kuasa di dalam hidupku. Di mana rasa aman kita hari ini? Adakah rasa aman kita ada di dalam Yesus? Atau rasa aman kita ada di dalam nominal yang ada di rekening kita?
Apakah rasa aman kita ada di dalam Yesus atau rasa aman kita ada di dalam kesehatan tubuh kita? Atau rasa aman kita ada di dalam orang-orang yang hari ini menyertai kita, mendukung kita, orang-orang yang baik sama kita. Saya mau katakan, itu semua akan hilang. Hanya Yesus yang abadi di dalam kehidupan kita. Di dalam kemenangan atas berhala kontrol, kita akan mengalami perubahan sikap hati. Yang tadinya kita menjadi seorang penuntut orang untuk orang-orang di sekitar kita nurut sama kita. Untuk orang-orang di sekitar kita tunduk sama kita. Dengan kemenangan, dengan kesadaran, oh ya, kontrol tertinggiku itu ada di dalam tangan Tuhan. Maka ada kerelaan di dalam hati kita untuk kita berhenti menuntut. Bahkan kita menjadi penolong bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Manusia itu sangat pandai untuk menuntut. Coba perhatikan dalam hidup kita. Seringkali kita ingin sekali dia melakukan ini itu yang menyenangkan hati kita. Tapi ketika kita menemukan dia tidak bisa melakukan ini dan itu, kita kadang marah, kita kadang kecewa. Itulah bentuk tuntutan kita. Tapi ketika kita melihat kembali apa yang Yesus lakukan bagi kita, maka kita yang tadinya seorang penuntut diubah menjadi seorang penolong. Kita lihat, oh dia gak mampu lakukan yang aku mau. Oke deh, aku tolong dia untuk mampu melakukan apa yang aku mau. Sehingga relasi kita dengan pasangan akan dipulihkan. Di dalam kemenangan atas berhala kontrol, doa kita berubah. Yang tadinya kita berdoa, biarlah kehendakmu yang jadi, berubah. Biarlah kehendakmu yang jadi. Di dalam kemenangan atas berhala kontrol, kita mungkin berdoa, Tuhan biarlah pergumulan ini cepat berlalu. Kita ganti doa kita, Tuhan biarlah aku dimampukan untuk melewati permasalahan ini. Karena kita tahu, sekalipun aku lemah menghadapi masalah ini, kita tahu ada tangan Tuhan yang lebih kuat yang memegang kendali hidup kita. Dia sanggup memberikan kekuatan bagi kita untuk melewati pergumulan. Sehingga doa kita di tengah pergumulan bukan supaya cepat berlalu, tapi mampukanlah aku. Tadinya doa, Tuhan beri tanda, beritahu apa yang harus aku lakukan. Tapi ketika kita menang atas berhala kontrol, doa kita berubah. Tuhan, sekalipun aku tidak mengerti, tapi aku minta tuntun aku di jalan-Mu Tuhan. Banyak hal yang kita gak ngerti hari ini. Banyak persimpangan dalam kita mengambil keputusan. Seringkali kita hanya minta sama Tuhan. Tuhan A atau B. Tuhan A atau D. Tanpa kita mau peduli terhadap pengenalan akan Dia. Tapi ketika kita menyadari berhala kontrol kita itu dikalahkan dan kontrol tertinggi hidup kita itu ada di dalam tangan Tuhan. Kita akan berhenti meminta tanda. Kita akan rubah doa kita. Kita minta Tuhan yang menuntun hidup kita. Sekalipun kita tidak mengerti. Di dalam kemenangan atas berhala kontrol. Kita bukan pasrah, kita bukan pasif. Kita tetap mengupayakan yang terbaik. Kita tetap melakukan bagian kita dengan sebaik-baiknya. Dengan bergantung kepada Dia. Kita melakukannya dengan penuh syukur. Kita melakukannya dengan penuh penyerahan. Apapun hasilnya, ini bagianku aku lakukan dengan yang terbaik. Hasilnya aku serahkan kepada Dia yang memegang kendali penuh atas hidupku. Akhirnya kita melakukan segala sesuatu dengan penuh sukacita. Dengan penuh ucapan syukur. Tidak dibayang-bayangi oleh ketakutan, hasilnya tidak seperti yang kita inginkan. Dan di dalam kemenangan kita atas berhala kontrol. Ketika kita berhasil, keberhasilan itu tidak menenggelamkan kita di dalam kesombongan. Dan ketika kita gagal, apa yang kita harapkan tidak terjadi seperti yang kita inginkan. Kita tidak ditenggelamkan di dalam keputusasaan. Kita tidak ditenggelamkan di dalam keterpurukan. Mari saudara. Apa yang Yesus sudah lakukan itu cukup bagi kita. Itu cukup untuk membuat kita menyadari bahwa pemegang kendali atas hidupku itu ada di dalam pribadi Dia yang telah mengorbankan nyawanya atas hidupku, untuk hidupku. Dan kita boleh menjalani hidup dengan rasa aman yang ada di dalam Dia.
Hati kita senantiasa diubah dari hari ke hari. Doa kita berubah. Semangat kita semakin hari semakin nyata. Kita terus mengupayakan yang terbaik dengan penuh syukur dan bergantung kepada Tuhan. Keberhasilan, ketika kita berhasil, kita tidak menjadi sombong. Ketika kita gagal, kita tidak menjadi putus asa. Tuhan tahu tangan kecil kita. Tuhan tahu ketidakberdayaan kita. Mungkin hari ini kita seperti dipaksa untuk melepas apa yang sebelumnya kita andalkan. Sepertinya kita dikondisikan untuk move on dari sesuatu yang sebelumnya mendatangkan rasa aman di dalam diri kita. Saya mau katakan, jika itu terjadi, pandang kepada salib Kristus. Karena di dalam salib Kristus kita akan menemukan rasa aman yang sejati. Hati kita akan diubahkan. Mari kita berdoa.